Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dari Santri Tafis Properti yang sedang dididik langsung oleh Bapak Guru Pak Bambang. Saya bersama teman-teman saya ada berempat di sini belajar langsung terkait ilmu properti. Tapi untuk saat ini dikhususkan di jalurnya marketing digital dulu, karena kan ada pandemik yang bisa dibilang menyusahkan kita juga. Tapi insya Allah pasti ada manfaatnya, ada kebaikan yang akan oleh Allah ciptakan itu sendiri. Apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang udah hadir di sini, Bu Evi, Pak Abdullah Rais. Kalau merasa baik, tolong acungkan jempolnya. Pak Happy, Pak Rudi, kalau merasa baik, tolong acungkan jempolnya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, walafiat, diberikan kelancaran rezekinya, dipanjangkan umurnya. Sengaja. Malam ini kita akan membahas tentang seni negosiasi untuk membeli tanah ya, yang bakal langsung dibimbing oleh Bapak Guru kita, Pak Bambang, yang akan lanjutan dari pelajaran negosiasi kemarin. Sambil menunggu yang lain, saja karena Bapak Guru kita sudah mulai mempersiapkan, tapi sepertinya kita harus menunggu yang lain dulu karena sedikit teknis. Jadi mohon maaf untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena kalau ada kekurangannya, karena saya dan teman-teman di sini masih belajar terkait marketing di sini, terkait digital di sini. Jadi mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya, mohon dimaklumkan. Saya ucapkan selamat datang untuk bapak-bapak yang baru datang ataupun ibu-ibu yang baru datang. Semoga kita selalu sehat di masa-masa yang sulit ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Sudah ada 20-an orang yang join, sedang menunggu teknikal Bapak Guru kita. Jadi mohon bersabar sebentar buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya. Ngomong nggak? Ngomong bisa nggak? Pak Happy, bagaimana Pak Happy? Halo, Assalamualaikum Pak Happy. Salam.
Pak Epi, bagaimana kabarnya Pak Epi? Sudah ini Pak? Kabar baik. Kita tinggal semua juga. Dari sini. Ini udah bisa? Pak Epi kerja di mana Pak? Aktivitas sehari-harinya nih sambil menunggu yang lain Saya dan di Pemda. Oh, Pemda. Pemda Berau, Kabupaten Berau. Ya, betul. Ya. Di grup ya, Kabupaten Berau. Bro, Kaltim. Oh, jauh juga Pak ya. Saya belum pernah Kalimantan. Ya, saya kenal Kenapa? Duh, nggak ada suaranya. Ring. Yang gue mati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba kalau dengar bisa lambaikan tangannya semuanya. Alhamdulillah. Sudah ada yang pernah ke Sentolo? Bapak-bapak, ibu-ibu main-main ke US Universitas Sentolo? Main-main Pak, ibu-ibu. Dan kalau sudah pandemik tentunya ya. Kalau sekarang mungkin agak serem. Karena kan Bapak guru kita insya Allah sudah siap, sudah bisa memberikan materi. Untuk itu kita bisa buka acara malam ini. Semoga acara malam ini selalu diberi keberkahan, khususnya buat Bapak guru kita, Pak Bambang, selalu diberi kesehatan dan keluarganya. Semoga kita selaku muridnya mendapatkan ilmu yang bisa nempel terus-menerus serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Udah. Ya, Bapak-bapaknya sudah hadir. Mari kita beri waktunya untuk Pak Bambang bisa memberikan penjelasan, memberikan ilmunya kepada kita selaku murid. Waktu sudah tepat, kita persilakan untuk Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang dengar bisa melambaikan tangan. Oke. Saya, oke. Bagi teman-teman semua, apakah sudah ada yang teman-teman di sini, apakah ada yang pernah ke pesantren properti? Kalau ada tolong melambaikan tangan. Waduh, 1. Ada lagi? 2. Terus 3. Tuh, lagi? Nggak ada lagi yang ada belum ya? Waduh. Yang lain juga ada itu, nggak kelihatan Mas Wahyu.
Wahyu Puji Widodo, tapi kok nggak keluar anunya ya fotonya. Mas apa itu? Mas Gus Rijal, waduh, dia pernah ingat nih. Terus lagi Mas Irfan Hilmi mana ini Mas Irfan Hilmi? Mas Irfan Hilmi nggak kelihatan anunya. Nggak kelihatan di Mas Wahyu Puji nggak keluar. Oh? Oh, belum deaktifin apanya? Kameranya. Oh, hanya dengar aja. Terus yang lainnya baru ada 34, kemarin ada 65 yang ikut live ini. Mungkin sebelum dimulai, apa ada pertanyaan bisa ketik sambil nunggu temannya daripada ketinggalan. Huh? Kalau ada yang mau ngomong silakan. Aku takut nggak dengar tadi. Bisa dengar aku. Ya, belum. Ada nggak? Hah? Oke. Siapa yang kepengen bicara? Bisa kami terima? Atau bertanya? Sambil nunggu teman yang lain. Zulkarnain Setiabudi. Iya, Mas. Apa tuh tanyanya? Tolong di apa? Kalian bicara Mas Pak Zulkarnain. Monggo Mas Zulkarnain. Enggak dengar? Ya. Ya, dengar Mas. Assalamualaikum. Salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Pak Bambang. Dengar saya, Mas? Yang Bapak sampaikan kemarin itu sudah saya coba praktekkan. Bahkan pemilik lahannya ini percaya sepenuhnya. Kebetulan lahannya ini sebetulnya strategis dekat kantor. Di daerah mana, Mas? Kota mana? Cuma saya ini jauh di ujung nih, Pak. Di mana, Mas? Di Kaltara, Kalimantan Utara. Waduh, Kalimantan sama dengan Pak Nganu tuh. Pak Helmi. Pak Helmi juga Kaltara tuh, Berau. Berau Kaltim masih. Oh, Kaltara. Oh ya. Iya. Kita nunukan berbatasan Malaysia. Waduh, jauh. Ya, ya. Nah, itu lahannya sudah SHM. Nah, kemudian sempat saya bangunkan 3 orang. Cuman sekarang kendalanya daya beli turun nih. Gimana strateginya ya? Iya, strateginya yang mana? Saya sudah bikin tipe yang lebih kecil lagi, bahkan tipe 21 ada yang sempat sold out juga. Cuma harganya mungkin terlalu tinggi. Saya bikin tuh karena harga lahannya memang sudah 300.000 per meter. Nah, saya tipe 21 saya jual 200 juta. Mahalan. Dengan ukuran lahan 7 kali 20. Jadi kaplingnya saya bikin 7 kali 20 semua. Kebetulan jalannya membagi 2 kapling lah. Per kaplingnya luasnya berapa, Mas? 7 kali 20. Tanahnya? Iya, 7 kali 20. Oh, oke. Jadi berhadapan-hadapan, jalannya 7 meter di tengah. Sudah agregat. Nah, cuma total berapa unit, Mas? Panjangnya 200 meter. Lebarnya? Bagi 7 berarti ada berapa itu?
Lebarnya berapa lebar muka? Ya, lebarnya 7 meter. Lebar Bukan, kapling 7 meter. maksudnya lebar tanahnya kan 200. Mundurnya Lahan ukurannya berapa lu? 20 kanan kiri. Berapa? Jalan 7 meter. Kapling Kapling ke belakangnya 20. Masing-masing 20. Bukan, maksud saya luas tanahnya semula itu luasnya berapa Mas? Lebarnya, mundurnya? Lebar totalnya 47 ya. 47. Oh, 47 kali 200. Ya, kali 200. Oke. Jadi Masnya buat lebarnya jalannya 7, terus 20, Ya. terus 20 Ya, gitu ya. ya. Oke. Ya, itu sih lahan totalnya. Yang Satu lainnya hektar dengar nggak cuma saya sisa. bicara? Dengar semua? Mohon kalau saya bicara ini apakah dengar yang lainnya? Dengar nggak ya? Dengar ya? Oke. Ini ada studi kasus nih, Mas Zulkarnain. Dari mana Mas? Perbatasan Malaysia. Nunukan. Ya, ada yang dari Nunukan nggak nih? Kemana Mas? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, Nunukan. Kita Iya, punya santri Pemekaran. daerah mana ya? Nunukan kalau nggak salah. Kita punya santri daerah Nunukan. Dia alumni dari Jogja, sekarang sudah pindah di sana ya. Coba tak carikan besok Mas. Ada kita santri yang ikut belajar tempat kita kurang lebih 3 bulan atau itu program, kita punya program pendidikan setahun ya, baru 3 bulan tapi sudah ingin pulang itu. Tidak Nunukan, coba besok diingatkan Mas. Coba tanyakan Mas. Siap. Tanyakan si Ayas Yas. Tanyakan Mas Fida, yang orang dari Nunukan itu namanya siapa? Alumni santri. Ya. Jadi gini. Per meter kan 300. Gitu ya Mas Zulkarnain ya. Ini satu studi kasus teman-teman. Iya, 300 meter. 300.000. 300.000 per meter. Sudah Nunukan jauh banget, tapi 300.000. Tapi dia beli lebarnya 47 ya. Mundur 200. Berarti kan kurang lebih 9.400 meter. Iya, pegang lebar jalan 7, maka sisanya masih ada kiri kanannya. Sisa kiri kanannya ada 20, ini 20, jalannya 7. Terus dia buat per kapling lebar 7, gitu kan. Dibuat lebar 7, mundurnya 20. 7 dengan saluran sudah kanan kiri. Ya, maksudnya terus lebar saluran kaplingnya. Iya. Lebar kaplingnya 7 kali 20 gitu. Iya, betul. Jadi per kaplingnya 140-an gitu Mas ya. Iya. Nah, terus dia sekarang ya ini yang jadi masalah. Sekarang karena ada yang baru sudah terjual 2 gitu. 2 yang 2 plus 1, 3. 2 yang 3. Tipe 36, 45, 21. Oh. Berarti beda-beda tipenya. Modelnya sama semua nggak, Mas? Modelnya minimalis semua. Antara yang 36, 40 sama 21 modelnya sama semua nggak? Iya. Tampak depannya? Sama. Cuma kalau yang tipe 45 kan ada tambahan lebar untuk kamar keduanya. Oh, berarti tampaknya antara kapling 1, 2, 3 sama nggak? Kalau yang tipe 36 sama 45 sama. Tipe 21 kan agak ini cuma lebar ini ya. Kalau saran saya gini, persis. saya punya pengalaman juga di beberapa daerah yang sepi, Mas ya. Nah, ini yang jadi masalah, Masnya jualnya tanahnya 300, ya. Terus 300, tipe 21 jualnya 200. Sebetulnya kan murah sekali karena tanahnya kan 140 itu. Ya. Mungkin dapat dikatakan untung nggak untung itu. Ya, terlalu mepet sekali. Mas Wahyu, malam Mas Wahyu, Assalamualaikum Mas Semarang. Ya. Jadi menurut kami Mas, memang situasi sekarang kan lagi berat-beratnya ya.
Tanahnya dibayar tunai nggak? Bayar per kapling. Per kapling laku. Cuma dari keuntungan saya berikan pemilik lahan 10%. Oke. Pada saat keuntungan Kemudian 10% tadi, itu sudah dipatok rupiah atau tidak? Nilainya iya, berapa? 10% bersihnya itu paling saya dapat 25-30. Dia dapat 10%-nya ya. oh. Pembayaran Berapa? kaplingnya kan di awal. Maksudnya? Kaplingnya Itu langsung bayar ada lunas? Anda per kapling, bayar lunas per kapling. Oke. Jadi gini, Nah, kemudian kasus di kayak perjanjian juga disebutkan apabila lewat tahun perjanjian itu naik harga tanah 10% juga. oke, benar sudah. Jadi gini Mas Sukanen, situasi sekarang itu kan lagi berat-beratnya. Kalau yang kita lakukan gini, uangnya kan tadi saya bilang, ini satu kasus ya, situasi yang sekarang yang kita banyak beberapa teman alami kendala karena penjualan sepi. Yang mereka lakukan adalah, contoh tadi, punyaan Mas Zulkarnain tadi, harganya 300.000, luas tanahnya kan kurang lebih 9.000 meter tuh Mas. Iya. Benar Mas ya? Betul. Uangnya kan 2,7 miliar. 2,7 miliar tuh. Teman-teman dengar ya. Dan dari 2,7, padahal Mas Zulkarnain tadi, lebarnya 7, mundurnya 200. Jadi kurang lebih jadi 29. 29 itu berapa? Kali 2, 54. Jadi berapa unit Mas? Sekitar berapa ya? 50. Masa udah 200 hafal? tuh. Mestinya maksimal itu 50 karena pastinya kan tidak mungkin sepanjang itu tidak ada pertigaan yang pojok. Iya betul. Anggap aja Iya, di 50 ada lah. pertigaan. Kita Ya, 50-an 50. ada pertigaan pasti. Ada pertigaan kan? Ya. Iya, Contoh karena 50 ada lah. jembatan Ada juga. perempatan kan, ada perempatan dan sebagainya. Iya. 2,7 miliar dibagi 50. Oke, saya bulatkan aja. Jadi 3M lah. 3M dibagi 50. Berarti per kaplingnya kan 60 juta, Mas. Itu, Mas? Gitu ya. Iya, betul. Benar nggak, Mas? Betul. Oke. Mas Zulkarnain bisa nggak seperti ini? Dari 60 juta tadi, anggap aja fasumnya berapa itu? Fasosnya. Paling tidak per kaplingnya paling murah lah. Itu 15 juta per kapling. Berarti kurang lebih kan satu kaplingnya tanahnya 60. Ya, tanah 60 plus 15 juta. Jadi kan temu 75. Benar ya? Iya. Nah, yang kita sarankan adalah pertama, anggap aja 75. Masnya jual, anggap aja, untung aja lah. Untung saja. Anggap aja untungnya adalah dijual 85 atau 80 juta lah. 75 jadi 85. Ketemunya 80 dinaikkan 5 juta, ketemunya sudah 80. Mas Zulkarnain mungkin enggak seperti ini. Ya. Beli rumah ya, ya. Atau menjadi pengusaha properti, gitu Mas. Hanya perlu modal 20 juta. Paham Mas? Menjadi pengusaha properti hanya modal 20 juta. Anda sudah bisa punya 50 unit kapling. Senilai 15 miliar. Mungkin nggak bahasa itu? Tahu nggak maksudnya? Iya. Kok 20 juta? Paham nggak maksudnya? Masnya paham? Mas Zulkarnain? Modal 20 ya? Gini. Ini satu kasus punya Mas Zulkarnain.
Ini sambil diskusi ya teman-teman lainnya sambil nunggu lainnya sebelum mulai. Masukan untuk kasus di Berau itu di Kalimantan Utara itu di Nunukan Kotakan tadi. Tanahnya kurang lebih 3 miliar, jadi 50 kapling. 3 miliar, jadi 50 kapling. Berarti kan totalnya 3 miliar dibagi 50 kapling kan satu kaplingnya 60 juta. 60 juta. Pasum fasos kita anggap aja 15 juta. Berarti HPP tanah dan pasum fasos tambah izin karena murah IMB ketemunya 75 juta. Gitu? 75 juta ya, pokoknya. Yep. Kalian tak naikkan 5 juta, 80. Yep. Promosinya adalah untuk usaha properti. Perlu modal 20 juta. Keren kan? Itu ya, orang itu bayar ke Mas Zulkarnain 20 juta. 15 juta balikan karena apapun itu nilai tanah, Mas. Juta, 5 juta atau 10 juta, 5 juta, 10 juta untuk pemilik. Juta dikantongi Masnya dan itu untuk membangun pada saat rumah dijual, anggap aja satu kapling, anggap aja 30 pemilik apa 5 juta. Itu mau dibagi kepada mereka separuh-separuh atau dia 40%, lain 40%, 60%. Berarti ada 50 orang pemasar, Mas. Tetapi pemilik tanah sudah dibayarkan dan Masnya bisa membangun infrastruktur secara keseluruhan. Promosinya kayak apa? Desainnya kayak apa? Bentuk flyernya kayak apa? Kapan-kapan nanti tak buatin. Kita bicara yang lanjut. Kalau seperti itu, berarti kan Mas Zulkarnain menyebar kebaikan, ya, menyebar kebaikan untuk mengajak teman-teman untuk belajar untuk berbisnis properti. Karena kalau sekarang semata pertanyaan saya hanya suruh invest memiliki berat sekarang situasi sekarang. Situasi sekarang itu banyak orang tidak mau untuk lebih baik pegang uangnya yang ada untuk melakukan bisnis. Tetapi kalau suruh invest berat sekarang. Nah, kalau seperti itu, kira-kira dalam waktu 3-4 bulan, laku nggak, Mas? Habis nggak? Iya. Sesuatu. Hah? 20 Ya, juta untuk menjalani usaha properti, hanya modal 21 juta. Boleh bayarnya 7 juta, 7 juta, 7 juta. Gitu kan? Setelah langsung dibagi 2, Mas, pemilik tanah separuh. 10 juta untuk Masnya, pemilik tanah 10 juta. 10-11 juta Masnya untuk bangun infrastruktur semuanya. Jebret gitu. Kira-kira gimana? Setelah itu ada bagi hasil. Bagi hasil 10% pemilik tanah. Masih sisa 90% kan? Oke, 90% pemilik yang tadi itu kasih 40%, Masnya 50%. Kira-kira gimana? Nah, tapi di situ apa yang harus lakukan? Ada kebaikan yang Mas Zulkarnain berikan kepada saudara lainnya. Dan mitra yang begitu banyak. Tapi satu dua, tiga nggak boleh. Karena sebetulnya mencari satu kapling dilamar marketing. Gitu, Ranen. Dengar Mas Zulkarnain? Masukannya di mute itu. Di sana. Masukkan itu di mute, Mas. Oke. Oke, kita mulai. Makasih Mas Zulkarnain. Nanti kita lanjut. Kita lanjut untuk jelasnya. Ya, akan kita pandu lebih detail karena tidak lebih tidak sederhana juga.
Makasih, kita mulai teman-teman semuanya. Klik, yuk itu sudah. Ya, kita lanjut kelas yang kemarin. Langkah penting sebelum memulai negosiasi. Next. Itu apa lagi di sini? Itu yang kemarin dah. Terus lagi klik semua apa tuh. Nah. Maka apa ini? Nih yang penting nih. Kan kita hanya bicara baru satu ya, negosiasi ya. Penting lahannya. Maka lahan tadi ya. Lahan yang sebelum tadi kalian nego tanah kan pertama kan tanah nih. Pertama kan disurvei tanah tadi, disurvei pertama survei. Survei tanahnya oke. Nanti kalau kita cari ada kelas sendiri ya, kita bahas sendiri namanya memilih lokasi tanah yang baik itu kayak apa. Nanti kita setelah belum disurvei sudah disurvei bagus, layak, memungkinkan itu kan. Ya. Setelah itu apa? Kita cek di dinas perizinan apakah lokasi tanah tadi diizinkan untuk perumahan. Jadi syaratnya itu dulu. Bukan nego langsung disurvei lokasinya. Oke, clear, legalitas dicek dulu. Jangan cepat-cepat langsung disurvei, membayarnya boleh kerjasama. Tidak. Ini untuk membuat perumahan atau untuk hunian. Bukan apa? Pastinya dipastikan keperuntukan tanah di daerah itu memang diizinkan untuk perumahan. Atau unit hunian. Itu penting. Kalau memang itu targetkan oh, memang keperuntukan daerah itu boleh untuk komersial, untuk toko, untuk ruko atau lain. Itu paling penting. Legalitas clear, ya ini pasti belum memiliki tanah nih. Setelah itu apa dilakukan? Membuat set plan-nya. Membuat analisanya dulu. Dan sudah, legalitasnya sudah clear, itu membuat set plan dan analisa bisnis. Cocok memasukkan yang tadi yang dari Kaltara itu, lebarnya 47, jalan tengah 7, sisa 40, kiri kanan 10, 20, itu kan. Masing-masing kapling lebarnya 7. Tetapi yang bagian yang hook itu tidak boleh lebarnya minimal plus 3. Apa itu? Berarti lebarnya harus 10. Jadi 20. Baru itu bisa dilakukan. Berarti apa? Yang hook harus lebih besar. Setelah itu, analisa dibuat. Kira-kira jadi berapa kapling, satuannya dibuat. Terus lebarnya harus berapa, luas per kapling berapa, ya, biaya fasosnya berapa. Berarti apa itu dalam analisa bisnis tadi? Contoh tadi, harganya 3 miliar, jadi 50 kapling, per kaplingnya sama dengan 50 juta, gitu ya, sama dengan 50 juta. Setelah itu ditambahi fasos 15 juta, terus dikasih tipe, contoh itu, ya, tipenya 36 gitu atau 40, baru 40 kali 2,5 juta, anggap aja itu ketemu 100 juta, 100 juta ditambah 65 juta, 75 juta, jadi pokoknya 175 juta. Nah itu analisa, berarti HPP 175 juta. Tambah biaya operasional, pajak, dan sebagainya 200 juta lah. Jadi per HPP-nya sama dengan 200 juta. Dicek, survei kompetitor tuh. Kamu klik ya, kompetitor, dilihatin. Nah, survei kompetitor. Ya. Survei kompetitor, cek. Jangan dulu. Ya. Survei kompetitor, apakah tipe 40 tadi di lokasi lain yang jarak di situ jauh lebih nanti dulu. Baik lagi. Kompetitor, apakah lokasi itu di sana kalau 200 laku enggak sayang kita, apakah
lebih murah atau lebih mahal, lokasinya lokasi kita lebih bagus, tahu ya, lokasinya lebih bagus, luas besar, tipe modelnya lebih baik, tapi bisa kita lebih, itu salah satu berarti lokasi itu layak harganya yang ditawarkan. Tapi tahu-tahu lokasinya ya lebih ada kompetitornya jauh lebih murah, lokasinya lebih apa? Harga tanah tadi adalah mahal. Berarti kita negonya kayak apa? Mungkin diturunkan bagaimana? Menjadi langkah untuk modal negosiasi lagi tadi. Setelah itu baru negosiasi ke pemilik tanah, cara bayar, harganya bagaimana. Nah, negosiasi tanah itu perlu panjang ya. Next, tadi. Apa survei tanah tadi? Ya. Survei tanah lokasi itu kayak apa? Tadi. Akses jalan minimal harus dilalui 2 mobil. Lebar kapling minimal 6 ya. Idealnya 2 kali lebar perumahan. B, untuk perumahan lebar minimal ya 25. Artinya apa? Kayak Mas Zulkarnain tadi sebenarnya. Kalau saya masih cenderung bukan lebar 7 terus mundur. Kalau saya sih masih suka dari 47 atau 48 saya masih suka kalau saya. Dipikirkan dibuat lebar 5 jadi kalau saya. 5 10 berarti 10 masih 30 berapa itu? Berarti masih 10 masih 38 dibagi berarti mundur 9. Tapi kalau terkecil lah, nggak apa-apa lah. Bagus Mas Jan. Ya, terus 2, 3 jangan dekat makam, di bawah jaringan, tegangan tinggi, sutet, kandang, ternak, TPA, sungai besar, dan sebagainya. Jadi ini salah satu survei lahan minimal itu. Walaupun survei lahan itu ada 9, kurang lebih ada 100 yang akan dibahas di kelas yang lain ya untuk lebih detail. Maka kita hanya 3 poin ini aja, padahal ada 90. Kurang lebih ada 100 cara memilih lokasi lahan yang baik. Next. Lihat, nah, legalitas tadi bagaimana? Melihat status legalitas tanah tuh. SHM, SHGB, letter C atau KIRE ya. Dan dilihat lagi status sertifikatnya apa? Tanah, pekarangan, sawah atau mana. Cek lagi zonasi tanahnya. Untuk perizinannya bagaimana? Baru konsultasi ke perizinan apakah lokasi tadi diizinkan untuk perumahan atau tidak. Next. Nah, ini contoh tadi buat analisa minimal ini. Satu-satu nih, lebar 7 untuk permukaan deret ya. Ini contoh ini. Ya, kalau yang minimal lebar nih. Jadi Mas Zulkarnain tadi ya, pasti tidak mungkin 200 semua terus pasti minimal tengah-tengahnya ada deret yang untuk simpangan. Walaupun simpangan ini boleh lebar 3 boleh, tapi minimal lebar 4 karena dia hanya untuk mundur saja, bukan untuk simpangan. Ya simpangan itu boleh, tidak perlu harus 5 atau 6, tapi minimal 3. Minimal tuh, supaya hanya untuk simpangan saja. Tapi tidak boleh 2, ya minimal lebar 3. 4, 5, 6 nggak perlu lah gitu. Kecuali ada simpangan tadi menuju kapling yang lain. Maka juga lebar daripada kapling itu tidak boleh lebih kurang dari walaupun di lokasi-lokasi tanah yang mahal ya. Sekarang sudah sampai sekarang lebar 4 pun sudah ada yang ada di kota-kota besar karena harga tanahnya sudah cukup mahal. Next. Ada lagi? Nih. Ini contoh ya. Ini harus teman-teman sih besok di kelas lain ya, harusnya kan bisa ini. Membuat analisa bisnis sederhana ini. Ini ada ini. Ya. Besok kita berikan bagaimana harga tanahnya, per meter dan sebagainya. Ya. Next. Nih. Jadi apa survei kompetitor? Hitung radius 5 km, harga jual kompetitor, tipe rumah kompetitor, desain rumah kompetitor. Ini bagian dari dasar menentukan tanah yang ditawarkan itu mahal atau tidak, masuk atau tidak.
Tapi suatu saat tanahnya mahal, kayaknya nggak masuk atau nggak dapat untung. Diambil nggak? Mungkin kita ambil. Karena basisnya tadi kita nggak ngambil untung rupiahnya, tapi kita dapat modal. Karena bayarnya bisa panjang, murni kerjasama, dibayar sesuai kapling terjual. Nah itu boleh. Kalau seperti itu, oke itu. Diambil aja nggak apa-apa, tapi kita dapat cash flow dari perputaran tadi, dan uang tadi bisa bisa diputarkan untuk lokasi berikutnya. Monggo. Sudah? Sebelum mulai negosiasi, monggo ada pertanyaan? Bisa ya. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum dimulai kelas. Monggo, Mas. Ya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya perihal negosiasi dengan tema yang tadi, negosiasi Tanah dulu. pembelian tanah, ya sesuai tema ya. Kalau kita nanti mau bertanya, kita pilih 3 orang pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi selanjutnya bisa yang selanjutnya kita pilih 3 yang pertama dulu yang bertanya. Ya silakan buat bapak yang mau bertanya bisa langsung lewat chat ya. Yang pertama ada dari Bu Evi. Monggo Bu Evi. Apa? Assalamualaikum Pak Ibnu, saya dari Pekanbaru Pak. Berapa presentasi ideal HPP tanah dan budget marketing? Jadi langsung bisa, ini bisa. Ya bisa. Jadi Bu Evi dari Pekanbaru nih. Jadi ada Pekanbaru, ada yang dari Tarakan, ya jauh-jauh ya. Kalau online gitu akhirnya bisa jauh-jauh berkumpul ini. Jadi pertanyaan berapa HPP tanah itu? Yang ideal dan budget marketing. Ada parameter gini, sebetulnya kalau di analisa kelayakan bisnis sederhana itu ada poin gini. Kalau tanahnya murah, maka ya, kalau tanahnya murah Bu Evi, pasti ya, tanahnya murah pasti. Kalau tanahnya murah, pasti tanahnya dibuat besar kaplingannya. Kalau tadi yang di Berau itu 7 kali 20, 140, harganya 300. Sebetulnya terlalu besar menurut saya. Dibuat besar, kalau tanah murah dibuat besar. Tetapi tanah besar, bangunannya yang kecil, bedanya gitu. Kalau tanahnya murah, tanahnya dibuat besar, bangunannya dibuat kecil. Tetapi kalau tanahnya mahal, maka tanahnya kaplingannya dibuat kecil, bangunan yang besar. Maka persentasenya bagaimana? Persentasenya adalah tanah tidak melebihi harga nilai bangunan. Itu rumusnya. Artinya, baiknya tanah itu adalah 30% dari nilai bangunan. Kalau dalam komposisi 30% tanah, ya 50% bangunan, keuntungan dan lain-lain kurang lebih antara 20 sampai 25%. Marketing, katanya. Ini macam-macam sih. Maka kalau mikir budget marketing, berapapun, ya, nggak ada. Contoh kadang-kadang kita bilang gini. Contoh marketing, kalau yang tanah, ada broker. Broker, tanah, tolong negokan. Kalau itu negonya, ya bayarnya setahun setelah izin keluar, kamu tak kasih, contoh nih, tak kasih motor, bonusnya plus 2%. Bisa juga kadang-kadang, ini kalau kamu mampu negokan kerjasama, kapling terjual, kamu tak kasih bonus. Satu motor, Yamaha MX, NMAX gitu, NMAX. Bisa juga seperti itu. Toh apa? Ya MX-nya kamu kreditkan juga sama, atau enggak, jangan tunai juga nggak apa-apa. Biar dia ngawal sampai itu selesai.
Jadi berbagi itu tidak membuat kita miskin, Mas. Semakin banyak orang yang menolong orang, membantu orang, insya Allah juga ditukar Bu Evi. Bu Evi sebetulnya bisa juga belajar sama kita punya alumni di Pekanbaru dengan Pak Hindar. Juga banyak sana itu Mas Hanif, ya banyak teman-teman kita di Pekanbaru yang juga yang sudah sukses di Pekanbaru. Ya, apakah Bu Evi kenal sama Pak Hindar dan kawan-kawan di Pekanbaru? Monggo pertanyaan berikutnya. Dari Pak Prakoso dari mana? Tolong tuliskan dari mana alamatnya. Langsung tanya aja Pak ya. Ya. Personalnya, apakah tanah kontur jurang? Hah? Tanah kontur jurang. Hah? Tipe tanah kapur bisa potensi menjadi lahan perumahan. Mas, Bapak Ibu, kalau teman-teman pernah ke pesantren properti, itu dan properti itu tanahnya kapur, jurang ke bawah itu. Mungkin dari titik jalan itu kurang lebih hampir 35 meter tuh, Mas. Tetapi apa? Paling bawah, bawahnya lagi ada sungai. Jadi jurang pun nggak ada masalah, asal buangan air sungai itu tetap di bawah tanah yang kalian bangun. Kuncinya kan itu. Mau jurang 100 meter, tapi setelah 100 meter tadi ada apa tuh? Jurang lagi, ada buangan air, nggak masalah. Kayak kota Jogja ini juga jurang loh. Jurang dari mana? Kan jurangnya kalau kalian lihat Gunung Merapi, kita berdiri di atas Merapi, ya kayak jurang kan. Tapi kan di bawah lagi turun-turun. Gitu. Jadi perspektifnya itu adalah, kalau Bapak Ibu pernah ke Sentolo, pesantren kita ya, properti kita tuh malah tanah tandus, jurang, kapur, tuh kan, cadas, ya, titik nolnya dari jalan itu 35 meter. Tapi karena luasnya 2 hektar, dan setelah itu ada sungai, yang penting apa? Tanah yang kita bangun, ya, lebih tinggi dari aliran sungai atau pembuangan air hujan. Itu Mas, walaupun strategi set lainnya pasti akan berbeda. Monggo lanjut. Dari Pak Wahyu dari Kudus, Pak. Oh. Wahyu Kudus mana ya? Kok Wahyu Kudus nih? Wahyu Semarang Pak Kudus? Ini saya Wahyu dari Kudus. Ya. Nanya, untuk kaplingan berapa persen kira-kira pengambilan keuntungan dari nilai tanah awal dan kepengurusan lahan? Ulang lagi. Berapa keuntungan yang layak, itu kan ya, pengambilan keuntungan tanah kapling. Keuntungan itu kan bisa diambil gini. Sebetulnya apakah besarnya untung itu kan tergantung besarnya kewajiban kita membayar. Semakin lama membayar, maka semakin besar keuntungan yang kita dapat. Artinya kalian bisa punya kemampuan menahan lokasi tadi. Karena pada prinsipnya tanah itu kan semakin lama semakin baik selama kalian Bapak-bapak Ibu bisa mendesain yang baik, bisa membuat fasum yang baik. Jadi nggak perlu cepat-cepat dijual selama nggak ada kepentingan itu. Jadi salah persentase itu tidak bisa ditentukan harus berapa persen. Dari mana salah satu parameter adalah melihat pembanding lokasi kompetitor yang sudah ada. Maka lebih baik banyak orang yang membuat kaplingan, tapi apa tuh? Hanya cenderung untuk patoknya juga kadang-kadang nggak jelas, jalannya nggak dibangun, infrastrukturnya nggak jadi. Baiknya kalau kalian buat kapling yang istilah bahasanya yang bermoral itu loh. Ada jalannya, ada patoknya, ada gorong-gorongnya, itu jauh lebih keren. Seperti pengembang-pengembang besar itu kan juga jualan kapling di awal. Bukan jualan rumah loh ya yang di awal. Tapi dia cenderung untuk jualan kapling dulu, dari kapling untuk biaya operasional bertahun-tahun, yang bagian depan-depan itu, baru sisanya dia akan satu blok kadang-kadang dibuat jual kaplingan semua. Karena pernah saya jual kaplingan, perlu izinan awal dia. Untuk bisa cash bertahap tahun, 2 tahun, 3 tahun, itulah untuk cash pemutaran. Itu strategi developer skala besar, bangun, tahap pertama dia jual kaplingan, bukan jual rumah.
Monggo, ada lagi? Masih berapa lagi? Oh, Pak Zulkarnain, monggo. Berapa harga ideal bangunan per meter untuk rumah minimalis 1 lantai dan 2 lantai? Mas, kalau di Jogja itu 1 lantai 2 sampai 2,4, 2,5 itu sudah bagus. Ya, 3 lantai minimal 3,5 lah. Ya. Nah, saya belum tahu Mas Zulkarnain. Coba dikirimkan di WA gambar desainnya kayak apa, Mas. Rumahnya kayak apa. Kalau saya lihat Mas Zulkarnain tadi ngacak semua ya. Jadi sarankan kalau itu komersial jangan sekali-kali buat tipe 36 dah. Ya. Saran saya jangan sekali-kali buat tipe 36. Kalau saran saya, minimal lebar, minimal tipenya harus tipe 40. Dengan komunikasinya rumah 2 kamar tidur, tapi tidak menyebutkan tipe. Ya memang terlalu mahal belajar properti itu kalau enggak. Jadi ada ketidaksempurnaan Mas Zulkarnain. Ketidaksempurnaannya tadi terlalu luas. Coba Mas Zulkarnain bisa nanti dikirimkan ke admin saya. Saya lihat set plan-nya kayak apa, desain rumahnya kayak apa, Mas. Monggo lanjut. 1 kali lagi ya, 2 kali lagi. Ya, monggo. Nggak ada? Dari? Tolong kalau nyebutin dari kota mana Mas ya? Oh, Mas Kolik dari mana Mas? Ya wes, pertanyaannya? Assalamualaikum, apakah harus buat perumahan, harus buat surat tanah atas nama kita? Untuk apakah harus membuat surat tanah? Atas nama kita. Oh, enggak. Selama kita bisa memakai perizinan di sana keperuntukan suratnya atas nama orang lain, tapi kuasa jual ke kita, atau yang bersangkutan ya meninggalkan surat kuasa untuk balik namanya, kita yang menandatangani nggak perlu balik, tidak perlu harus atas nama kita. Karena kalau begitu atas nama kita sebenarnya double pajak nanti. Ada pertama apa kita harus balik nama kita, biaya balik nama, pajak, terus dijual kita juga sama. Jadi selama kita tidak perlu bisa balik nama, ya nggak usah balik nama. Bernama pemilik tanah atas nama pemilik tanah, atas dasar kuasa jual yang dikeluarkan oleh pihak notaris. Tapi tanyakan detailnya sama notaris lah. Tapi yang penting kalau kerjasama ya, Mas Zulkarnain, apakah pasti suratnya itu ada di notaris atau tidak? Yang bahaya kalau surat itu ya masih dipegang pemilik tanah itu sangat bahaya. Jadi Mas Zulkarnain tadi saran saya tolong gambar tanahnya kayak apa, terus set plan-nya kayak apa, gambar rumahnya kayak apa. Sama desain rumah yang tipe 40, 36, 21, wah itu kan acak-acakan sekali Mas. Lebih baik tetap tipenya sama, tapi spesifikasinya yang berbeda, yang tidak setengah jadi, tetapi desain rumahnya semua rapi. Bukan ngacak-ngacak ada beda tipe ini bahaya menurut saya. Apalagi nanti catnya juga berbeda-beda, terus nanti kayak tapaknya beda-beda, wah itu kayak bukan kayak perumahan ya Mas ya, kayak buat kampung baru itu. Itu yang berbahaya sebetulnya. Itu yang harus perhatikan tuh. Karena begitu salah Mas, pusing bener ya. Jadi kayaknya nggak ada masalah, tapi nanti lama bukan semakin bagus, tapi semakin acak-acakan. Kalau perumahan yang baik, di awal kita jelek, tapi semakin lama kalau penatanya semakin lama semakin bagus. Kalau hanya sekedar jualan, di awal kayaknya laku, tapi terakhirnya semakin sulit. Kenapa? Karena bentuknya acak-acakan. Gitu ya. Kita lanjut. Itu lagi. Oh ya. Ada dari Pak Angga dari Jakarta, Pak. Menanya, apa kelebihannya dan kekurangannya membuka perumahan menengah ke bawah dibandingkan perumahan menengah ke atas? Kelebihannya? Ya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau menengah ke atas, kebaikannya untungnya besar. Tapi harus punya kemampuan daya cash flow, ketahanan cash flow yang kuat. Cenderung juga rumah menengah ke atas itu cenderung konsumennya itu nggak rebyek, nggak rewel. Ya.
Tetapi pasarnya semakin kecil. Dan cara negosiasi marketingnya berbeda. Promosinya berbeda. Kalau sudah menengah ke atas, yang dijual adalah kawasannya. Cenderung kawasannya jadi rapi, ya, pasumnya bagus, itu menengah syarat menengah ke atas. Unitnya juga harus bagus, tapi kawasannya harus bagus. Tetapi kalau menengah ke bawah itu karena kebutuhan. Kalau kebutuhan monggo lah bebas. Ya maka kalau mau menengah ke bawah, cenderung saya sampai buat rumah tipe spek A, spek B, spek C, spek D. Sampai kita pernah buat rumah hanya 97.500.000, tapi spek C apa itu? Tampaknya semua sama, tapi belum plafon, belum ini, macam-macam lah. Ada beberapa strategi bagaimana jualan kita bisa laku, ya, bisa diserap oleh pasar sesuai dengan kebutuhan cash flow kita. Itu? Oke ya? Lanjut. Lagi. Pertanyaan lagi. Oh ya, ya. Satu lagi. Ya, itu lagi ya. Monggo. Dari Pak Yozan dari Bogor, Pak. Mau nanya Dari Bogor. Ya. Bagaimana menyikapi pemilik tanah yang tidak mau diajak kerjasama dan meminta tempo maksimal 6 bulan? Ya, ditinggal, Mas. Ditinggal cari yang lain. Kalau seperti itu, ya, cari yang lain. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian kalah cepat, oke, nggak mau, coba cepat-cepat buat set plan, cepat-cepat buat desain, coba dipasarkan internal dulu, mencari investor berkapling-kapling gitu. Kalau kira-kira aman, baru. Polanya itu. Jadi harus cari investor. Apa? Ya wes, nanti. Jadi caranya adalah ya tadi, kalau itu memang susah, 6 bulan, set plan-nya jadi, analisa jadi, ya, desain jadi, tawarkan investor, klik, perjanjian ke investor juga harus buat, investornya kapling per kapling, jangan investor individual, jangan, karena investor, kalau investor itu dia store uang itu bahaya, tapi lawannya adalah kapling, nah itu aman, karena dia tidak akan pernah menuntut untuk uangnya kembali itu. Nanti ada kelas sendiri, Mas, monggo berarti yang kelas poin-poin itu ada kelas, ya ada, karena dalam kelas negosiasi khusus tanah itu ada 6 kali pertemuan yang bahas dari perizinannya kayak apa, perjanjiannya kayak apa, terus cara analisa bisnis kayak apa, terus apa itu memilih tanah yang baik dari 100 itu kayak apa. Itu 6 kali pertemuan ya. Monggo kalau teman-teman nanti bisa ikut sesi yang itu harinya jamnya beda, tapi harinya jamnya juga beda. Harinya berbeda, jamnya beda, tapi per satu contoh negosiasi tanah saja itu 6 kali pertemuan. Ya, terus nanti negosiasi dengan notaris itu 6 kali pertemuan. Terus negosiasi dengan kontraktor 6 kali pertemuan. Tapi di jam yang berbeda. Ya, di jam berbeda, setelah itu berbeda, baru nanti ada sesi juga tanya jawab. Kalau nanti kita buatkan, contoh tadi Mas Zulkarnain ya, desainnya akan kita buatkan, terus semua kita rapikan, terus bentuk strateginya kayak apa, nah itu akan kita bantu. Mungkin jadi kita supaya jauh-jauh, nggak perlu ke Jogja ya, tapi setelah sukses ke Jogja yang penting. Nengok saya di pesantren properti ya. Itu ya Mas Zulkarnain. Mas mana? Mas Rizal. Mas Gusti Rizal. Mas Gusti Rizal apa yang kemarin tanahnya di Kalimantan Selatan itu ya Mas ya? Benar nggak? Benar nggak Mas? Benar. Oh ya. Udah ketemu. Bisa nggak ini nyambung? Hah? Mas Randy. Bentar Mas. Halo. Mas Gusti Halo. Rizal. Assalamualaikum. Salam. Mas yang kemarin yang di mana tuh? Di Yang di Tengah Laut, mana? Plehari. Di Plehari ya, di Kalimantan
Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya, di Pelihari ya Mas Rizal ya. Betul. Gimana, sudah bisa beres belum dengan Mas Randy? Sudah ketemu Mas Randy. Sudah ketemu timnya juga. Nah, Sudah ketemu ada 3 orang timnya. Tapi memang Mas Randy dan kawan-kawan ini kan baru buka proyek juga Pak di Banjarmasin. Nah, mereka sepertinya lagi fokus ke sana. Nah, mereka itu kan ada 5 orang apa ada 4 orang gitu loh. Nah, ada 1 orang itu yang masalah legalitas, yang menguasai legalitas itu kemarin sedang minta izin pulang ke Surabaya. Sedangkan kan tahapan yang lahan saya di Pelihari itu kan lebih banyak ke legalitas. Legalitas, benar. Nah, jadi saya kemarin itu mencoba sendiri Pak. Saya menemui kepala BPN. Dan alhamdulillah bisa ketemu kepala BPN. Jadi lahan tanah itu menurut RT RW itu bisa untuk peruntukan perumahan Pak. Jadi tidak masalah. Terus juga kalau pemecahan sertifikat lebih dari 5 itu juga atas nama yang di sertifikat itu boleh Pak. Oh ya wes, kalau di daerah-daerah Tidak memang perlu nama PT. tidak perlu ya tidak perlu ke ini, tidak perlu ke KGB. jadi KGB. Oke. Jadi langsung dipecah, misalnya dipecah ke 10 apa 20 langsung. Tapi Hanya harus biayanya mahal. Nah, ya itu Pak. Peruntukan itu kan lahan itu peruntukannya masih perkebunan. Dipindah dulu. Jadi harus ke IPPT. Jadi harus mengajukan ke dinas perizinan lahan itu dijadikan lahan perumahan gitu loh Pak, atas telahan dari BPN. Nah itu kan perlu ini semua Pak, perlu cash flow semua Pak itu Pak, perizinan, land clearing, terus pemecahan sertifikat. Waduh, saya tewas Pak kalau cash flow-nya. Nah itu, jadi gini Mas Rizal, maka ke contoh Mas Rizal tadi, bisa kalau memang itu. Pak. Iya. Pak Bambang, jadi saya tuh udah sempat ketemu ada orang yang di Pelihari itu, ada yang berminat jadi developer gitu loh Pak. Dia sementara ini kan memasok material. Jadi dia pengen jadi pengen mengerjakan sendiri gitu Pak, jadi developer. Nah orang ini juga dekat dengan pihak pengambil kebijakan lah, perizinan Pak. Dia kenal sama kepala perizinan gitu kan, kenal. Jadi kalau urusan untuk administrasi itu bisa cepet Pak. Ya. Tapi sepertinya Bapak ini tuh nggak ada ininya juga Pak, nggak ada cash flow-nya juga Pak. Banyak orang kayak gitu Mas, punya semangat tapi nggak punya cash flow. Iya, jadi apalagi kan kemarin itu sepertinya kemarin itu gini Pak, katanya udah kalau nanti dia semangat sekali Pak sebelum peristiwa corona ini loh Pak. Saya kan sempat ketemu udah 3 kali. Bapak itu udah kayaknya semangat, mungkin dia ada punya sedikit lah mungkin cash flow kan. Jadi katanya nanti saya beli per 10 kapling katanya. Saya beli per 10 kapling, nanti saya bayar 10 kapling, saya kerjakan, saya garap nanti katanya begitu. Ya kan sih udah seneng gitu ya Pak. Nah tapi pas itu saya ketemu tuh sekitar Februari akhir lah. Nah terus saya rencana mau ketemu lagi di pertengahan Maret itu ya ambiar Pak, karena kan awal Maret itu ada corona itu. Jadi waktu saya mau ketemu lagi itu kayaknya Bapak ini memending, katanya nanti aja katanya, tunggu mungkin sesudah Lebaran. Ya itu memang situasinya. Maka tetap saran saya Mas Rizal, tetap adalah tetap membuat set plan, membuat analisa bisnis,
membuat desain rumah, flyer, brosur, terus jual, harusnya menjual kepada investor. Contoh ya, sekarang itu, contoh tadi kasus tadi itu kan banyak orang yang tidak mau beli, tapi banyak orang walaupun uangnya mepet, cenderung ingin berbisnis baru. Nah, harusnya Mas Rizal cari potensi-potensi itu, Mas. Sekarang saatnya itu. Jadi apalagi pas corona ini. Jadi kesan untuk menjual aset saya pikir berat. Tapi mencari mitra itu banyak sekarang. Karena sekarang pada bergelimpungan, berkeinginan untuk bagaimana punya bisnis ya, walaupun situasi corona kayak gini ya. Itu kan tetap seseorang ingin berbisnis, tidak boleh diam. Sekarang kesempatan sebetulnya. Kalau kita punya rencana-rencana bisnis dipelurkan ke teman-teman, analisa yang bagus, brosurnya yang bagus, kelayaannya yang bagus, proposalnya yang bagus, saatnya Mas Ija. Harusnya itu. Jadi, tapi tidak boleh diam, jangan jual gelondongan gitu. Maka contoh tadi nanti ada harga tanah, harga fasum, fasos. Untuk pertama kan tanah, untuk biaya perizinan, biaya pematangan lahan, itu kan untuk fasum, itu kan ada rinciannya semua. Nah si investor tadi di awal kayak apa? Bayar awal dulu, perizinannya dulu Mas. Untuk bayar perizinan per kaplingnya berapa? Tapi saat itu berusaha contoh dari 50 kapling kayak punya Mas Zulkarnain, itu harus terjual semua. Tapi jangan terima uang dulu, hanya deposit dulu ya, 1 juta ya, atau 500.000 ya, atau hanya nomor urut pesan ya, jadi investor ya. Setelah 50 semua siap, jebret, bayar 1 juta, 5 juta untuk perizinan, plek. Jadi modelnya gitu Mas Rizal. Ya, siap. Jadi modelnya harus gitu. Jadi bagaimana saatnya mencari mitra-mitra ya skala per individual kapling ya. Bukan mitra yang secara gelondongan itu semua berat lah kalau gelondongan. Jadi lebih kecil lah gitu loh. Berarti harus saya siapkan set plan, terus bisnis plan-nya Pak ya. Iya, semuanya. Terus rumah contoh, tampak depan rumah contoh ya Pak ya. Yes. Baik Pak. Ya, berarti saya bisa konsultasi dengan siapa nanti Pak? Nanti dengan admin ya, dengan admin. Yang kalau teman-teman yang ingin lanjut teman itu kan, kita pandu, kita buatkan nanti biar admin yang akan buat. Kebetulan kan di sini ada 6 ya, santri kita yang mandu, yang akan membuatkan teman-teman semua. Ya, lebih detail, lebih rapi. Soalnya jadi kan dengan jarak jauh ini kan, jadi lebih hemat semuanya lah gitu ya. Tidak perlu harus ke Jogja jauh. Untuk ongkosnya ke Jogja, waktunya kan juga. Kalau ini kan jadi lebih itu Mas Rizal ya. Waktu Februari itu Pak, Pak Bupati yang di Tanah Laut di Plehari itu menandatangani kerjasama dengan BRI untuk pengadaan rumah buat ASN Pak. Ya itu kan, nah, kalau itu kan rumah sederhana Mas, rumah sederhana, rumah FLPP, tapi realnya sekarang kan kuota pada berhenti semua. Katanya dari awal tahun ini apalagi sekarang Mas tutup semua. Oh gitu. Kita punya teman-teman saja punya di mana itu di Magetan juga berhenti. Wonogiri akad-akad semua nggak bisa karena masalah kuota. Ya ada 1-2 tapi berat lah, masih belum. Lebih baik jangan mengharapkan itu daripada nanti malah. Dan itu untuk rebutan banyak orang Mas, karena banyak yang sudah rumah jadi tapi kuotanya yang masih ada kendala. Ya belum clear 100% lah. Mungkin ada 1-2 tapi nanti tidak malah sakit hati. Lebih baik kita bermain di lautan bebas, tidak di kolam ya, tinggal kita. Ya itu. Maka kita lanjut ya semuanya ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya makasih Mas Rizal ya, kita lanjut ya. Jadi soal tanah ya itu hanya negosiasi tanah. Yang isinya balik Mas. Kembali lagi yang next tadi. Mulai terus yang awal terus yang pertama ya itu. Jadi negosiasi tanah itu nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan itu.
Hanya soal tanah nih ya, nego tanah ya. Survei tanah, legalitas, pembuatan set plan, survei kompetitor, negosiasi tanah. Ini akan kita bahas 6 kali pertemuan dan 6 kali pertemuan. Khusus ini aja 6 kali pertemuan dan itu sesi khusus di jam yang berbeda dengan biasanya. Dan teman-teman juga akan kita bantu ya maksimum. Setelah itu selesai ada tempo waktu 3 bulan ya untuk proses secara online ya, batas waktu 3 bulan online setelah 6 kali pertemuannya itu dijalankan. Dari survei tanah, survei lokasi itu apa? Ada 100 tuh. Lokasi yang baik itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 tuh. Apa legalitas tuh? Oh, perizinan apa jalur kuning, hijau, itu caranya gimana? Pemecahan sertifikat itu harus bagaimana? Apakah harus HM? Apakah harus HGB? Contoh tadi yang di Plehari itu di Kalimantan Selatan tuh. Sana hanya perlu IPPT aja. Setelah IPPT tidak perlu. Karena dia itu masih lahan hijau, masih tanah sawah atau tanah tegalan, itu harus dipindahkan dulu, tapi pakai izin IPPT. Satu peralihan akan berubah, tapi masih tetap HM. Hak milik, bukan HGB. Karena begitu HGB ada biaya. Setelah itu baru diajukan pemecahan normal. Biasa itu bisa tanpa memindahkan dari HM ke HGB. Itu bisa. Contoh legalitas tadi. Baru itu membuat set plan. Bagaimana kita membuat set plan, analisanya bagaimana. Contoh tadi kita buatkan, kita jelaskan lebih detail supaya teman-teman juga akan kita kirimkan soft copy-nya, tinggal ngerubah-ngerubah dan sebagainya. Itu set plan yang sederhana ya, bukan yang sangat detail. Setelah itu baru supaya kompetitor. Supaya kompetitor supaya apa? 1, 2, 3 kita buatkan satu-satu supaya di buku sudah ada, tapi detail apa yang akan kita lakukan untuk konsultasi. Baru bahan 1, 2, 3, 4 ya, baru ketemu pemilik tanah ngomongnya harus bagaimana. Nah, ini yang akan kita lakukan. Next ya, baik lagi. Maka akan tahap berikutnya adalah yang kedua, poin kedua. Ya. Permodalan dari notaris. Nah, ini. Fungsi notaris apa? Pasti dilakukan. Satu. Ini yang pernah kami lakukan nih. Di notaris, yang bisa kita lakukan adalah selalu satu. Biaya-biaya yang keluar dari notaris, itu pasti apa? Satu, pajak jual, kita sebagai pembeli, pajak pembelian, itu pasti. Satu itu. Kedua, bisa juga pajak penjualan. Tadi pajak beli kita, karena kita beli ya, beli tanah tadi. Berarti pasti wajib kita akan keluarkan biaya pajak pembelian tanah. Tapi ada juga ada pemilik tanah yang dia maunya harganya bersih. Maka otomatis kita akan keluar pajak penjualan tanah yang seharusnya kewajiban pemilik tanah tapi dibebankan kita. Jadi berapa yang akan keluar? Satu, yang akan keluar adalah kalau pajak penjualan, jual itu 2,5%. Tetapi kita yang beli itu pajak 5%. Dari mana? Kalau sekarang masih kalau memungkinkan sesuai hanya 10%, 20% dari NJOP tanah. Tapi sekarang ada beberapa daerah yang tidak. Maka harus diverifikasi ke Pemda, ya, ke dinas terkait. Setelah diverifikasi, bukti verifikasi NJOP tadi, harga tanah minimal itu baru sebagai bukti pembayaran tadi. Untuk bayar pajak. Supaya apa? Bisa dibalik nama atas nama kita atau atas nama PT. Tapi kalau atas nama PT apa akan muncul lagi? Yaitu pajak pemindahan hak dari HM ke HGB. Itu ada lagi. Berarti berapa maksimum? Plus minus 5% lah dari nilai NJOP. Tergantung itu. Itu sudah 3 biaya. Pajak jual, pajak beli, dari HM ke HGB, tapi bisa tidak, iya bisa tidak. Nggak mesti. Setelah itu yang keempat, keluarlah biaya. Yaitu biaya pemecahan sertifikat. Ini wajib dari notaris. Ya, notaris nih. Ini yang tidak bisa dihindari itu. Yang paling banyak biasanya apa?
adalah biaya pemecahan sertifikat. Biaya AJB, ya. Biaya perikatan, itu ada macam-macam biaya. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah notaris akan membuat coupling. Mas Zulkarnain akan minta notaris untuk melakukan pajak beli, pemecahan sertifikat. Terus nanti ada biaya lagi AJB ke 60 konsumen. Itu notaris yang akan dikeluarkan biayanya berapa, suruh rincikan. Maka dirincikanlah pihak notaris. Maka saat itu apa yang baiknya dilakukan? Membuat surat kontrak dengan pihak notaris. Berapa total biaya itu selesai. Dan berlaku untuk tahun 2020. Itu menjadi dasar. Kalau dulu kami lakukan, contoh negosiasi, itu bukan 1%, bisa sampai 0,5, 0,25 untuk biaya balik namanya. Tetapi kita bilang kita jual kepada pihak konsumen, karena yang bayar dia itu 1%. Berarti sebetulnya ada selisih 0,5% yang kita dapat tuh, separuh-separuh hasilnya. Itu bisa sampai 0, untuk biaya. Itu kan jasa notaris. Nah, itulah sebetulnya kita juga akan mendapatkan income dari pihak notaris. Setelah itu semua sama hitung-hitungan, maka saya cenderung kalau kita punya yang lain, punya objek tanah yang lain, punya aset properti yang lain, atau mungkin itu objek itu sendiri, maka cenderung saya barter. Bu, Pak notaris, bantu saya. Kayak rumah satu, kalau nggak mau, tapi belum dia apa mau, tetapi apa hanya berapa persen yang kita bayar mereka. Itu negosiasi. Tetapi di situ juga ada lagi channeling. Kalau notaris punya jalur-jalur birokrasi, maka proses perizinan sampai dengan IMP juga kita melakukan lewat jalur notaris, tapi notaris tidak lakukan sendiri, tapi dia dengan jalur channeling yang ada. Tapi kalau teman-teman punya jalur channeling yang lain, ya bisa dilakukan. Tetapi pasti langsung keluar biaya kayak Mas Rizal tadi. Tetapi kalau lewat notaris, cenderung dia punya jalur, ya, kita sebagian bisa dibayarkan melalui barter coupling. Pada saat itu, gua nggak mau, dia nggak percaya loh, nggak percaya bagaimana? Wong tanahnya di notaris, objek sertifikatnya asli di notaris, semua perikatan besok di notaris. Pada saat pembayaran tanah berikutnya ya di notaris. Maka cenderung juga saat itu yang kita lakukan adalah mereka bisa nalangi. Caranya pada saat nanti ada AJB, ada konsumen, dipotong. Ya, dipotong. Karena apa? Kan dia tahu pas ada uang masuk kan tahu. Pas AJB tadi berarti kan kita terima uang. Nah, saat itu pembayaran bisa dilakukan bertahap, dia menalangi. Maka jadikanlah dari pemilik tanah, notaris, orang yang ngurus perizinan itu bagian dari mitra. Jangan sifatnya dipisahkan. Jangan dia sebagai alat. Kalau dia sebagai alat untuk mempermudah kita, berarti kita harus keluar uang. Tapi kalau itu bukan alat, tapi dia adalah mitra, pasti dia juga akan mengeluarkan biaya. Notaris juga berkepentingan agar bisnis atau jasa mereka terpakai terus-menerus. Itu ya. Sudah berapa menit nih? Jam berapa? Belum 5. Jadi pas ya. Kurang 5 menit lagi ya. Jadi ya, bagi teman-teman ya, ada pertanyaan lagi, monggo. Baru yang notaris akan kita detailkan untuk besok ya, akan kita rincikan untuk berikutnya notaris.
Dan monggo ada sampaikan kepada kami. Masih waktu beberapa sampai dengan jam 9. Monggo. Ada pertanyaan? Oh, dari Korea. Waduh, Korea ini, ada nggak Korea? Hah? Buang awam dari Korea. Waduh, dari Korea jauh-jauh. Alhamdulillah. Orang mana Mas Abang? Oh, dari mana Mas? Malang. Wah, saya punya murid namanya Mas Anas Nasrullah. Anas Nasiuddin. Anas Nasiuddin. Iya. Di Korea, Mas? Masih di Korea, insya Allah bulan depan, Pak, pulang, Pak. Wajo, jangan pulang dulu bawa corona. Insya Allah di sini doakan aman, Pak. Alhamdulillah aman. Semoga. Apa Mas aktivitas di sana, Mas, di Korea? Ini saya di perusahaan, Pak, di perusahaan tembaga seperti itu. Insya Allah bulan puasa ini mau lebaran di rumah. Alhamdulillah di sini untuk kondisi virus corona nggak kondusif, Pak, ya menurun, jumlahnya menurun dan yang sudah sembuh juga banyak ya karena alhamdulillah patuh aturan seperti itu. Wow, Indonesia ya patuh, Mas. Jadi Korea patuh, Indonesia ya patuh. Patuh apa? Patuh kongko. Apa namanya, dari teman-teman TKI alhamdulillah sekarang sudah 52 juta rupiah per detik ini. Oke. Ya, semoga nanti minggu depan bisa disalurkan ke Indonesia. Ini Pak, di Facebook, di media-media sosial itu kan sekarang lagi ngetren bisnis properti tapi berbentuk lot seperti itu. Lot properti seperti easy property, smart property. Belinya itu kita per lot. Misalnya yang ada itu yang saya tahu itu satu lot itu 15 juta rupiah. Akal-akalannya. Itu gimana itu keuntungannya itu seperti apa? Itu kok bingung saya. Maksudnya nanti. Jadi gini, Mas. Gimana itu? Kalau seperti itu kan kayak investasi. Jadi kayak investasi, ngeluarin uang, tapi pegang objek, gitu kan? Hanya kayak saham, sebetulnya kayak saham. Iya. Kayak saham. Ya kita nggak bisa apa-apa itu. Setelah uang masuk, ya wes sudah nggak bisa bergerak. Ya seperti inilah. Seperti gini. Mas apa namanya? Subairi. Awang, Pak. Mas Awang. Contohnya Mas Awang. Awang ya? Iya, Pak. Contoh Mas Awang. Mas Awang mau Mas Awang ini bilang ini. Mas Awang punya kos-kosan 10 kamar. 10 unit kamar. 10 kamar nilainya satu kamar nilainya juta. Terus 200 juta. Satu kamar dibuat 100 lot. Berarti per lotnya berapa? 2 juta. Ya. Terus belilah itu per lot 2 juta. Benar, Mas? Boleh sampai 20 tahun, 50 tahun. Mas Awang dapat apa? Mas Awang kan hanya dapat nikmati dikontrakkan kos-kosan selama 20 tahun. Tetapi asetnya yang menikmati siapa kenaikannya? Orang yang punya aset. No? Iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oh, akal-akalan. Ya bukan akal-akalan lah. Monggo itu cara orang mencari uang macam-macam. Iya. Oke, paham, Pak. Paham ya? Terus, paham ya? Iya. Yang kasih tahu, terakhir, Pak. Tolong kasih tahu teman-teman lain.
Iya, itu banyak, Pak. Ulangi. TKI yang tergiur akan itu banyak, Pak. Tolong kasihan, jangan dia berjuang jauh-jauh habis. Nah, makanya itu, Pak. Maka kalau Mas TKI ini, tanya Mas Wahyu tuh, Mas Wahyu Semarang, Mas Wahyu Puji, Mas Wahyu Puji Widodo, nih ya, Mas Wahyu, itu, Mas apa? Mas Hari, tanya Mas Wahyu itu, kita Mas, tadi kita mendidik hampir ratusan orang untuk beli tanah bersama-sama, Mas. Kalau TKI tadi Mas Hari itu bisa nyampaikan, ini loh Mas di Jogja ada 2000 meter contohnya, ada 1000 meter, nilainya 200 juta. Nah, itu dibeli barang-barang itu baru keren. Oh, siap. Wah, enak kalau gitu, Pak. Nah, itu ada objeknya. Properti itu, contoh nih, kayak Mas Hari, beli rumah, terus dikontrakkan. Suatu saat, uang kontrakan dikumpulin. Banyak uang hasil kontrakannya atau banyak hasil kenaikan investasinya? Tanya. Banyak investasinya, Pak. Iya, maka kalau Benar, beli benar. lot bukan nikmati kenaikan investasi, tapi menikmati kena dari objek itu diperjualbelikan. Diperjualbelikan, benar. Yang orang yang beli lot, untungnya dari mana? Untung dari kontrakan kos tadi. Kenaikan harganya. Yang untung siapa? Mas Hari sebagai pemilik propertinya. Mas, kita anak-anak bangsa, Mas. Ya. Tolong sadar, pertahankan negeri ini. Kita tuh pesantren properti itu basisnya apa? Akhlak, tanggung jawab, namanya merdeka itu. Harus kita memiliki tanah, Mas. Bukan hanya memiliki 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Kalau yang model tadi, kita tuh selalu suruh modali, hasilnya untuk kamu semua nggak apa-apa. Tetapi nanti terakhirnya 20 tahun lagi asetku. Iya, Pak. Wah. Jelasin sama teman. Siap. Benar. Terus satu lagi, Pak, ini Mas Hari. saya akan Mas Hari. Bisa menghubungi Mas Wahyu itu, ada yang di grup. Ya. Siap. Nanti Mas Wahyu, itu bisa ditindaklanjuti, Pak. Itu ya, itu juga kelompok kita yang sekarang mengembangkan yang udah jaga tanah luhur. Jadi pembebasan tanah oleh kelompok-kelompok. Tapi tidak ada yang pegang seuang satupun. Pembayaran tanahnya langsung ke pemilik tanah. Tidak ada satupun uang oleh siapapun, tapi langsung bayaran untuk pemilik tanah. Itu nanti bisa dikembangkan. Nanti ada sesi khusus, Mas Hari, ya, atau teman-teman yang TKI tolong sampaikan. Ini kan ada kelas online supaya dia sadar. Jangan sampai dia jauh-jauh sampai luar negeri, sampai uangnya dia habis melongo, untuk kasihan saya. Iya. Yang model kayak gitu tuh saya. Siap. Kalau jamaah seperti itu enak, Pak. Saya juga mau ikutan jamaah, tetapi bukan ngumpulin uang. Tetapi kalau ngumpulin uang, saya berjamaah banyak yang hilang, Mas. Berjamaah langsung membeli tanah dan dibayarkan langsung ke pemilik tanah. Itu baru keren. Tetapi kalau berjamaah uangnya dikumpulkan ke Mas Awam, masalah. Suatu saat uangnya dibawa lari Mas Awam, ya kan? Siap. Kalau dibawa ke saya, dikumpulin ke saya juga masalah. Tapi kalau uangnya langsung ditransfer ke pemilik tanah, beli 1 meter, 2 meter, 10 meter, 30 meter, setengah meter, uangnya hilang nggak? Enggak, Pak. Enggak. Siap. Enggak. Uangnya bisa dibawa lari dan siapapun enggak? Enggak. Itu yang kita lakukan oleh teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, warga desa yang ada di pesantren. Sekarang modelnya gitu, Mas. Siap. Supaya tanah kita yang sudah diperjuangkan oleh pejuang ini enggak hilang. Itu targetnya kita, Mas. Iya, Pak. Ini, Pak, saya mau minta pencerahan sedikit, Pak. Ini kan saya alhamdulillah kemarin tuh ya sedikit beli tanah, Pak, ceritanya. Beli sawah seperti itu. Di mana, Mas? Harganya di daerah Kepanjen, Pak, di daerah Malang. Nah, itu harganya 450. Nah, terus meter per meter. Enggak, harga belinya seperti itu. Itu pembayarannya 2 kali, Pak. Saya nggak bisa kontan karena ya nggak ada uang. Ya, itu pembayarannya 2 kali. Terus setelah saya lunasin, Pak, yang 450 itu
ternyata apa namanya tanahnya itu posisinya digadaikan ke orang lain sama pembelinya seperti Nah itu. itu belajar Nah, properti mahal toh. Iya, Aduh, aduh. ini gini Pak. Jadi gini Pak. Jadi Mas Wahyu, umat, itu kan? Nah itu. Maka belajar properti itu mahal sekali. bener. Ini gini Aduh Pak. ya Allah, sudah sampai Ini Korea jauh-jauh. Kan mendas ya 450 juta hilang. Kalau nggak iya, hilang iya, kok, iya, iya. umat. Ini gini Pak. Jadi apa namanya sawah itu kan atas nama orangnya, apa atas nama mbahnya seperti itu. Atas Iya. nama mbahnya. Terus mbahnya itu punya anak 2, ibunya dia sama bibinya. Nah, Iya. kebetulan ibunya yang punya tanah yang saya beli itu meninggal, terus tinggal ahli warisnya itu tinggal satu-satunya anaknya. Nah, terus dengan bibinya. Itu tanah itu setelah itu kan masih atas nama mbahnya. Setelah itu saya datang ke desa, orang tua saya datang ke desa. Setelah itu minta surat ini apa namanya yang miliknya yang saya beli itu apa namanya tanahnya ini diatasnamakan bibinya sama pembelinya saya gitu kan. Jadi Mas, setelah gini itu Mas, oke. Ya. Mas, itu agak panjang ya. Jadi gini, ini pelajaran untuk teman-teman. Iya. Mas Wahyu nanti kalau terburuk bilang Mas Wahyu itu. Dia salah satu kalau ada apa kasus hukum, teman-teman santri itu Mas Wahyu yang backup. Karena kebetulan dia juga di bidang hukum, Mas. Yang tahu persis lah. Nanti bisa menghubungi Mas Wahyu Semarang itu. Jadi gini, ini contohnya. Teman-teman kenapa pentingnya tadi kan negosiasi tanah. Berarti apa? Harusnya DP, harusnya Mas Wahyu. Ya kan? Mas Awam. Siap. Ya, teman-teman juga belajar nih. Kalau kalian bayar tanah itu selalu mau DP 5 juta, 10 juta. Gitu, Mas? Iya. Sertifikat disimpan di notaris. Benar? Notaris mengatakan semua dokumen komplit. Gitu, Mas, harusnya. Iya. Setelah dokumen komplit semua, komplit ya, aslinya ada, semua komplit, baru semua ditandatangani seluruh ahli waris, baru Mas Awam bayarkan. Kalau kasus tanah tadi, harusnya surat aslinya gimana notaris, karena dia masih ahli waris, semua ahli waris dikumpulin tanda tangan semua, setelah clear semua, Mas Awam baru bayar. Kalau sekarang ngumet banget, pasti nanti yang ahli waris lainnya meminta uang. Dah. Iya. Nah, karena ini yang belum terima. Siap Pak. Ini gini Pak, ini yang terakhir ini Pak ya, yang terakhir itu diurusin sama pihak kelurahan. Itu sampai sudah terbit AJB-nya Pak. Jadi atas nama bibinya sudah keluar dan atas nama saya sudah keluar. Cuma dari pihak desa itu masih tidak memberikan suratnya itu kepada saya. Terus disuruh gini sama pihak desa itu, Mas, nanti orang tua sampean bilang kepada yang punya tanah ini, tanahnya mau saya garap, gitu kan. Nah, nanti seperti apa responnya? Kalau misalnya nanti bukunya ini sebenarnya sudah jadi ada di saya, tapi nggak saya serahkan. Karena apa? Karena tanahnya ini masih statusnya digadaikan. Nanti saya yang kena sama perangkat desa-desa yang lain. Seperti Pak. Itu Mas, nganu aja. Harusnya sekarang karena digadaikan, tanya itu digadaikan nilainya berapa. Nah, terus apa penebusannya gimana Pak itu? Nah, ya itu mau tidak mau menjadi masalah. Ya mau tidak mau, Mas Awam yang harus bayar kalau tanahmu itu mau terbalik. Besok ada Mas, kalau pas sampai Indonesia, ya? Siap Pak, saya akan silaturahim Pak. Ya, wes mumet pindah sih. Nanti tak temukan orang kita yang di Malang. Kita banyak murid kok. Kita banyak santri, banyak murid yang bisa memandu yang ada di sana. Jadi alhamdulillah kita tuh banyak alumni dari seluruh Indonesia. Kayak tadi yang di Pekanbaru dan sebagainya, kita pasti akan konekkan. Inilah pelajaran mahal, Mas Awam.
banyak orang-orang TKI yang ke sana akhirnya hancur, uangnya habis karena terbuai hal-hal yang tidak benar. Nah ini Siap yang Pak, siap. karena Tolong, iya Pak, tolong difasilitasin Pak, teman-teman ini kalau bisa ya, karena nggak beli sendiri ini nggak kuat, maka ya patungan lah teman-teman TKI itu, kalau patungan insya Allah bisa gitu loh Pak. Jadi Mas Awam, banyak. siapa orang yang dari Indonesia, yang TKI yang ada di Jogja, siapa yang dipercaya, suruh ketemu saya, nanti tak jelasin, biar dia bisa mengkonsolidasikan ke sana. Gitu? Siap, siap. Karena gini Pak, terus terang Pak ya, TKI itu Pak, pertama itu bingung apa kalau pulang ke Indonesia ini mau usaha apa. Nah, itu bingung. Sementara ya punya uang sedikit, apa namanya, salah satu apa namanya teman-teman itu yang paling aman itu kan di properti seperti itu Pak. Jadi karena Nah, ini mau properti, nggak tahu beli, caranya, ya Rahman. nah itu mau beli Malah langsung sendiri, hilang semua. ya itu mau beli sendiri itu nggak kuat. Kalau misalnya bersama-sama, ya insya Allah bisa, asalkan ada yang fasilitasi. Wah ini ada, kita Kalau bareng-bareng. sama Mas Anas akrab nggak? Saya sama Mas Anas akrab. Saya Ya dulu wes, kan apa? Mas Anas bilang, Saya tahu saya Pak, ya. Mas Awam hubungi Ya. Mas Anas. Mas Anas suruh nemui Pak Bambang gitu. Mau buat Oke, siap, komunitas siap, anak siap. teman-teman TKI dari Korea untuk membelikan tanah gitu. Tak ajari nanti, ya. Siap, siap, siap. Dan Ya. ada teman-teman dari sini supaya seperti yang dilakukan Mas Wahyu dan kawan-kawan yang ada di Progo. Gitu ya. Oke, Pak. Monggo Siap, teman-teman. Pak. Makasih. Karena sudah ada, Terima kasih, Pak, pencerahannya, Pak. Iya, Pak. ya Terima nanti kasih. sudah ada, baru ada 25 yang ikut kelas lanjutan negosiasi, ya. Target kita sampai 50, baru setelah 50 baru kita akan on untuk di bulan Februari untuk lanjutan kelas negosiasinya, ya. Supaya lebih detail, lebih rapi. Contoh jangan Siap. sampai kasus kemarin Pas Awam betapa mahalnya kalau teman-teman mau masuk dunia properti tetapi tidak tahu ilmunya. Jangan sampai kayak kejadian tadi banyak teman-teman ya. Nah, begitu kayak Mas Gusti Rizal tadi, untung alhamdulillah belum salah. Karena dia kebetulan tak kenalkan dengan murid kita, santri kita yang ada di Banjarmasin. Ya. Terus yang lain, monggo kayak Pak yang dari Berau ini, ya. Terus dari yang lain-lain. Kalau ada satu masalah hukum dan sebagainya, nanti kita punya murid, Mas Wahyu, ya, yang dari Semarang itu, Demak, itu juga akan bantu support kita. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Tetap silaturahmi, mohon juga yang Mas Awam tadi bisa menghubungi Mas Anas, ya. Setelah itu teman-teman Korea, ya, monggo bisa diikuti kelas online ini, ya, supaya edukasinya terjadi. Nanti kita ada edukasi, Mas, akan buat grup sendiri edukasi tentang TKI yang ada di Korea, yang tentang program jaga tanah leluhur. Itu baru keren. Nanti supaya ada 50 orang kita edukasi khusus sendiri itu. Ya, Mas Awam, terima kasih. Matur nuwun, ya. Sampai ketemu besok, karena sudah terlalu sampai jam berapa ini sekarang? 9:10 ya, hampir 2 jam. Ya, kita ketemu besok tepat jam 7:30. Ya, tolong kasih tahu teman-teman lainnya agar kita bisa terus menebarkan kebaikan dan mohon doanya kami di Pesantren Properti tetap terus eksis ya dalam rangka membangun negeri ini dan namanya cinta tanah air, cinta negeri asal kalau kita punya tanah sendiri. Tapi kalau tanah aja nggak punya, apa artinya cinta tanah air? Ini tak anukan juga. Habis ini tak sharekan ada contoh video ya, tak sampaikan ke semuanya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya, terima kasih buat Pak Bambang, Pak Pupuk Guru kita. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua bisa berkah selalu, bisa nempel, dan kita sebagai muridnya bisa membagikan juga ke orang lain yang bisa kita bantu. Karena banyaknya yang bertanya yang belum bisa dijawab oleh Bapak Guru, mungkin bisa mengikuti kelas online besok jam seperti biasa jam 7:30 kita mulai live itu 7:30. Jadi kalau ingin bertanya-tanya sebelum jam 7:30 bisa bersiap-siap untuk online, jadi biar bisa ngobrol sambil menunggu teman-teman yang lain. Biasanya Bapak Guru bisa mau buka pertanyaan dulu buat sambil menunggu-nunggu teman-teman yang lain hadir.
Gitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, yang mau ikut kelas lanjutan bisa langsung ketik lanjut kelas negosiasi, kirim WA ke yang tertera di situ ya. Atau bisa lihat di kolom chat ada, tinggal klik linknya, itu langsung masuk ke admin WA-nya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak Guru, mungkin dari saya juga dan teman-teman sekalian, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan. Saya Fadil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.